Daya beli rendah, miskin, tak punya duit, mau beli ikan, mau beli sayur, tidak punya uang. Jadi apa yang terjadi? Terjadilah konsumsi pangan kurang. Sudah miskin, tak punya duit, tidak bisa kita beli makanan yang bergizi, akhirnya konsumsi pangan rendah. Akibat supaya makanan rendah, maka juga menyebabkan malnutrisi. Kemudian misalnya kita lihat lagi, akibat kemiskinan dapat menyebabkan produksi pangan rendah. Produksi pangan rendah dapat menyebabkan konsumsi pangan rendah, juga dapat menyebabkan malnutrisi. Yang terakhir misalnya, akibat kemiskinan dapat menyebabkan fasilitas kesehatan rendah atau kurang, menyebabkan fasilitas ini kurang atau rendah. Kemudian akhirnya terjadi status kesehatan kurang karena fasilitasnya kurang, masyarakat malas berobat karena tidak didukung oleh fasilitas yang ada. Akhirnya status kesehatan masyarakat berkurang. Akhirnya menyebabkan apa? Daya tahan tubuhnya rendah. Daya tahan tubuh rendah akhirnya juga menyebabkan malnutrisi. Gambar inilah yang dikatakan dengan jejaring penyebab atau determinan faktor yang menyebabkan malnutrisi. Sekarang pertanyaannya adalah, tadi pengetahuan bisa kita intervensi dengan prokes, ya. Fasilitas kesehatan bisa kita intervensi dengan prokes, ya. Status kesehatan masyarakat bisa kita intervensi, ya. Daya tahan tubuh bisa diintervensi dengan meningkatkan pengetahuan dengan upaya promosi. Jadi ini yang disebut dengan jejaring penyebab, sehingga nanti memerlukan suatu upaya atau intervensi yang bisa kita lakukan sehingga nanti output yang kita inginkan adalah tidak terjadi malnutrisi atau quality of life masyarakat itu meningkat, ya. Oke, baik, kita lanjutkan misalnya ke slide selanjutnya. Teman-teman sekalian, kira-kira apa yang Anda pahami dengan gambar ini? Oke, ya. Ya, mungkin sedikit dari gambar itu nampak itu segitiga, artinya ketiga hal tersebut saling terkait untuk menentukan kesehatan sendiri. Jadi ada agen dalam untuk penyakit infeksi, ada seperti kuman, bakteri, pada penyakit infeksi seperti kadar gula darah dan lain-lain. Sedangkan pada host itu adalah kalau dalam promosi kesehatan itu adalah manusianya. Jadi kadar manusianya apa pada anak-anak lebih rentan atau pada dewasa atau pada ibu hamil, dan kemudian imunitasnya, dan juga itu agen host itu juga berpengaruh pada environment, itu saling lingkungannya saling terkait. Jadi lingkungannya, kelembapan, cuaca, kemudian sanitasi, higien, dan di situ Pak. Jadi saling ketiganya saling terkait untuk kesehatan. Baik, ya. Ini sering disebut dengan triangle of epidemiology dari contoh. Dikatakan bahwa hal status atau status kesehatan masyarakat, ya, status kesehatan ini dipengaruhi oleh 3 komponen yang saling keterkaitan. Yang pertama di host adalah manusia. Di situ daya tahan tubuhnya bagaimana, tingkat konsumsi gizinya bagaimana, dan lain-lain. Agen itu kuman penyakit bisa muncul tiba-tiba. Contoh kemarin waktu kita global pandemi COVID-19, karena kumannya banyak, akhirnya dapat menyebabkan hostnya daya tahan tubuh rendah, ya kan, didukung oleh lingkungan yang tidak kondusif. Gitu. Misal gini, kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, ya, tapi kita tinggal di dalam lingkungan yang kumuh. Apakah sehat? Ya. Sebaliknya, kita sehat hostnya, ya, tapi kuman penyakit banyak, juga tidak sehat. Jadi di sini supaya kesehatan kita seimbang, maka ketiga komponen ini bisa kita intervensi dengan upaya promosi kesehatan. Pada host bisa kita intervensi, pada lingkungan dan pada kuman penyakit itu sendiri. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Anda melihat gambar ini, ya. Ini lanjutan daripada clinical epidemiology tadi, ya kan? Kira-kira apa pendapat Anda tentang status kesehatan? Oke, silakan. Kalau kita lihat dari slide itu adalah dari teori Bloom, dari mana status kesehatan
dibagi oleh 4 faktor. Bisa kita lihat, yang pertama itu adalah faktor yang paling penentu adalah perilaku kesehatan itu sendiri. Ya. Bagaimana si masyarakat menjaga perilakunya, apakah perilaku sehat atau tidak sehat. Inilah yang nantinya akan mencerminkan kepada status kesehatannya. Yang kedua adalah environment, yang dimana itu adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan masyarakat, apakah lingkungannya itu sehat atau tidak sehat. Apabila dia tinggal di daerah yang kumuh, maka status kesehatannya juga akan menurun dan rentan terhadap penyakit seperti TBC dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kita lihat juga dari pelayanan kesehatannya, apakah pelayanan kesehatan yang tersedia di daerah tersebut jauh apa dekat. Nah, itu yang bisa menentukan juga status kesehatannya. Terakhir ada heredity atau genetik. Ini ada beberapa penyakit yang nantinya dia berkesinambungan dengan genetik. Ini juga yang bisa menentukan status kesehatannya. Oke, bagus. Ya, teman-teman sekalian, ini merupakan teori dari Bloom ya, terkait dengan health status atau status kesehatan masyarakat. Di dalam health status ini kita bisa melihat ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur health status ini. Di Indonesia, health status ini biasa diukur dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu, ya, angka morbidity rate, angka kesakitan, ya kan? Ada angka kematian kasar, gross death rate, ya, diukur. Kemudian juga bisa diukur dengan angka kecukupan gizi atau angka gizi. Kemudian juga bisa kita lihat dengan satu lagi bisa kita lihat di sini dengan umur harapan hidup. Makin tinggi umur harapan hidup masyarakat, maka makin mengindikasikan bahwa dia sehat. Jadi ini bisa indikatornya. Sehingga nanti untuk mempengaruhi bahwa health status ini masyarakat bersehat, maka dipengaruhi oleh banyak hal. Ada beberapa teori yang sudah disampaikan tadi. Ini teori Bloom katakan bahwa behavior, perilaku itu merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya terhadap status kesehatan masyarakat. Ditambah dengan lingkungan. Lingkungan ini ada lingkungan fisik tadi kan, lingkungan biologi misalnya, ya, lingkungan keamanan, lingkungan sosial. Ini semua menyebabkan status kesehatan masyarakat itu berubah. Pelayanan kesehatan juga punya peran. Bagaimana human resource yang ada di unit pelayanan, skill petugas bagaimana, kemudian didukung juga oleh fasilitas yang ada di tempat pelayanan tersebut, yang mendukung sehingga nanti bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang terakhir, heredity. Kita tahu bahwa banyak penyakit itu yang diturunkan oleh keturunan. Yang paling banyak sekarang adalah mungkin diabetes mellitus, sehingga ini bisa kita intervensi. Behavior bisa kita intervensi, lingkungan bisa kita intervensi dengan prokes, pelayanan kesehatan bisa kita intervensi dengan prokes, genetik juga bisa kita intervensi dengan upaya promosi kesehatan. Sehingga nanti outputnya adalah terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Baik ya, teman-teman sekalian, materi yang kita sampaikan pada hari ini saya pikir sudah cukup ya, karena waktunya sangat yang sudah kita tentukan tadi. Maka mungkin sebelum saya menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan penugasan kepada Anda ya. Tugasnya dikerjakan secara kelompok nanti ya, dan akan dikumpulkan nanti ke email saya. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan tugas? Oke, kan? Untuk mekanisme pembuatan tugasnya bagaimana? Oke, baik. Mekanisme pembuatan tugasnya saya sudah buat arah petunjuknya. Kelas nanti dibagi oleh kelompok, ya, 2 kelas. Setiap kelompok dibutuhkan 1 orang ketua kelas, 1 orang sekretaris dan 1 orang presenter. Dan nanti tugasnya akan kita presentasi sesuai jadwal yang telah kita buat. Kelompok pertama ini sudah kita bagi tadi ya. Ada kelompok ini kelompok pertama, kemudian kelompok kedua juga sudah ada namanya. Silakan nanti dicek di absennya. Kemudian tugas ini ditulis dalam bentuk PowerPoint. Dibuat dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Jumlah slide-nya minimal 20 slide, maksimal 25 slide. Ya, ruang lingkup pemaparan sesuai dengan tugas masing-masing kelompok yang kita berikan. Ya. Slide pertama ditulis judul tugas, dicantumkan ketua kelompok, sekretaris, presenter, nama anggota kelompok, beserta nomor NP
NPM mahasiswa ya. Kemudian tugas dipresentasi untuk kelompok pertama nanti presentasi tanggal 7 Juni 2023 pukul 11, 21 sampai dengan pukul 13. Sedangkan untuk kelompok 2 nanti akan dipresentasi pada tanggal 14 Juni pukul 11 sampai dengan pukul 13. Tugas tersebut dalam bentuk soft copy masing-masing kelompok mohon dikirim ke e-learning USK atau dikirim ke email saya sesman@usk@yahoo.id. Dan selanjutnya akan nanti dikirim ke alamat email ini sesman@usk.ac.id ya, silakan nanti dikirim ke tugas ke ini. Baik teman-teman sekalian, untuk hari ini saya pikir selesai pertemuan kita untuk topik tentang konsep promosi kesehatan. Mungkin di sini dapat kita simpulkan bahwa promosi kesehatan itu merupakan suatu upaya yang terus menerus dilakukan oleh semua pihak untuk mengubah perilaku masyarakat yang bertujuan untuk bisa mempertahankan kondisi sehatnya, ya, dan bisa meningkatkan kondisi kesehatannya. Sasaran daripada promosi kesehatan ini biasanya kita berikan kepada masyarakat sebagai sasaran utama. Kemudian nanti ada sasaran sekunder, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuka adat yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sasaran tersier, yaitu terkait dengan stakeholder, para pengambil kebijakan, sehingga nanti mereka yang mampu mengubah sebuah kebijakan untuk melaksanakan program kesehatan ini. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum saya tutup, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang, mau dibaca-baca nanti terkait dengan strategi promosi kesehatan. Minggu depan nanti akan kita bahas terkait dengan strategi promosi kesehatan. Nanti bisa dilihat di literatur terkait dengan ada strategi WHO misalnya, ada strategi Nairobi misalnya, ada strategi tentang Jakarta Shelter dan lain-lain. Nanti bisa dibaca-baca sehingga nanti memudahkan kita dalam menyampaikan materi. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.